Halo, selamat malam teman-teman semua. Oke, halo, boleh on cam ya teman-teman semua. Oke, selamat datang di kelas teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman sudah join di kelas kita hari ini nih teman-teman semua ya. Jadi kita hari ini akan lanjutin lagi untuk pembelajaran kita nih teman-teman. Jadi buat pembelajaran hari ini teman-teman kita masuk ke dalam modul baru ya teman-teman semua ya. Yaitu kita masuk ke dalam modul 7 pelajaran satu. Nah, di sini kita belajar mengenai Blender ya teman-teman semua ya. Jadi kita akan belajar nih terkait Blender itu sendiri tuh apa sih Blender gitu ya. Nanti kita akan coba pelajarin lebih jauh lah terkait Blender ini. Tapi ini bukan Blender yang ada di rumah ya teman-teman semua ya. Jadi beda nih Blendernya nih. Kita akan coba discuss di pembelajaran kita di hari ini teman-teman semua. Kalau di minggu lalu teman-teman ya kita udah belajar namanya kita bekerja dengan kita teknik tunjuk tingkat lanjut ya. Kita menyempurnakan model kita belajar teknik prompting tingkat lanjut ya. Kita belajar mengenai one shot, zero shot, terus apalagi few shot, length of thought dan segala macam kita udah belajarin itu semua. Dan hari ini kita akan bekerja dengan model 3D nih teman-teman semua, terutama dengan menggunakan Blender ya teman-teman semua ya di pembelajaran kita di hari ini. Oke, sebelum kita start teman-teman seperti biasa, aku pertama-tama aku mau nanya dulu, teman-teman di sini udah pada download Blendernya belum? Udah download Blendernya ya? Aku udah kirimin linknya teman-teman semua. Apa ada yang masih belum? Ada yang ada kendala gak? Coba. Jadi pastikan teman-teman install Blendernya ya, karena kita akan menggunakan Blender nih teman-teman. Itu adalah tools yang kita gunakan buat pembelajaran hari ini. Karena nanti kalau misalnya nggak diinstal, ya kita nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa buat kerjain nih si Blender ini. Karena memang di sini kita harus mengerjakan model 3D itu sendiri teman-teman semua ya. Jadi make sure teman-teman sudah menginstal si aplikasi Blender tersebut ya. Oke, lalu teman-teman ya, seperti biasa juga, nah di sini ada teman baru kita nih. Boleh dong mungkin perkenalan dulu, Ken ya. Halo Ken, boleh dong Halo Ken. Kak, Halo iya, Ken coba kenalan. Ken, nama panjangnya siapa, panggilannya siapa, saat ini sekolah di mana, terus juga kelas berapa, dan tinggal di mana Ken? perkenalkan nama saya Ken Sinatria Hermawan. Saya asalnya dari Temanggung, Jawa Tengah. Bang Jawa Tengah, oke. Kelas berapa Ken? Kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP. Berarti SMP di Temanggung juga ya? Ya, Oke, Ken ini akan join di kelas kita hari ini aja atau nanti ke depannya juga ikut Ken, kelas aku? hanya cuma hari ini doang Kak. Ini kelas Oh, cuma tambahan. hari ini aja ya, cuma Iya. replacement aja ya. Oke, sip kalau gitu. Thank you Ken udah diupdate kabarnya. Mungkin next aku mau nanya kabar dari Avicenna deh, boleh Avicenna? Coba Avicenna gimana Avicenna kabarnya? Baik, Kak. Baik ya. Minggu lalu kayaknya Avicenna nggak join ya? Enggak. Minggu lalu dan sebelumnya. Boleh dong kenapa tuh Avicenna? Kemarin itu ada acara keluarga, jadi enggak sempat ikut. Oh, I see. Tapi udah udah replacement belum? Belum. Masih belum ya. Coba mungkin nanti bisa kontak lagi ya. Mungkin untuk cari kira-kira waktunya, kira-kira adanya kapan tuh ya buat ganti lessonnya. Mungkin nanti atau misalkan nggak match juga nanti boleh nonton juga recording yang biasanya nanti aku udah share ya yang ada di link YouTube ya Avicenna ya. Iya, Kak. Oke, sip kalau gitu. Thank you Avicenna. Lanjut, coba mau nanya kabar Rio deh, Rio. Coba Rio gimana Rio kabarnya Rio? Boleh dong diupdate Rio kabarnya gimana? Untuk kabar saya baik-baik saja, Kak. Kalau sekolah ya aman-aman aja, tugas aman, terus kalau aktivitas lainnya aman, dan terkait tugas algo tidak ada masalah. Tugas Salgo tidak ada masalah, jadi semuanya clear ya, aman ya, nggak ada kendala berarti ya. Oke, kalau gitu, thank you Rio udah jelasin terkait kabarnya ya. Ini kan dua device kah? Ada Ken lagi di satu lagi. Iya Kak, ini satunya lagi rusak suaranya. Oke, lagi rusak ya suaranya, jadi pakai yang satunya. Oke, kalau gitu, thank you ya teman-teman semua dan juga Ken dan teman-teman yang lainnya juga udah join kelas kita hari ini. Jadi yang seperti yang tadi aku mention teman-teman, jadi buat hari ini kita akan discuss dan juga belajar nih mengenai modul 7 pelajaran satu teman-teman. Kita hari ini belajar namanya Blender nih teman-teman semua. Jadi gimana sih aplikasi Blender itu sendiri dan juga gimana kita bisa menciptakan model 3D teman-teman semua ya, 2D, 3D di aplikasi Blender ini sendiri ya. Karena ini aplikasinya memang cukup advance gitu ya di sini. Atau mungkin di sini sebelumnya ada yang udah pernah pakai Blender belum? Anyone ada yang udah pernah pakai? Oh, Harper udah pernah pakai. Coba boleh dong Harper di-share. Coba Harper udah bikin apa aja di Blender? Eh, saya sudah bikin beberapa model seperti rumah dan beberapa animasi. Oh, I see. Berarti harusnya nanti
Harper udah jago lah ya, udah bisa lah ya buat bikin Blender ya. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kesulitan, bisa lah ya Harper bisa bantu juga ya, bantu support buat bikinin hal tersebut ya, biar nanti hasilnya tuh bisa bagus juga nih sesuai sama yang Harper udah bisa, udah sempat kerjain gitu ya. Oke, thank you Harper ya, udah update terkait informasinya. Oke, kita mungkin langsung aja nih masuk buat pembelajaran kita di hari ini ya, teman-teman semua ya. Aku izin share screen teman-teman semua. Wait. Modul 7 pelajaran 1. Oke. Oke, udah terlihat ya teman-teman semua ya. Pengenalan Blender nih di pembelajaran kita di hari ini ya. Modul 7 pelajaran 1 pengenalan Blender. Oke, kita akan mencoba untuk melatih model generatif nih teman-teman semua. Nah, jadi di sini teman-teman manakah dari gambar-gambar ini yang tidak cocok untuk digunakan dalam pelatihan model agar dapat menghasilkan gambar tomat? Nah, kira-kira di sini yang kurang cocok yang mana aja teman-teman? Mungkin boleh dong di bulet-buletin, teman-teman boleh dicoret-coret layarnya. Kira-kira kalau misalnya kita pengen latih model namanya tomat, kira-kira mana nih gambar yang kurang cocok buat dimasukin? Coba boleh dong dicoret-coret, nggak usah takut ya. Misalkan salah pun juga that's okay, namanya juga belajar ya teman-teman. Apa kira-kira? Yuk, boleh dong. Nah, Harper udah coret. Kenapa Harper? Alasan itu Harper nomor 4. Kenapa? Karena kelihatan seperti wortel. Kelihatan seperti wortel. Oke, good. Thank you. Apalagi ada lagi nggak? Yang kira-kira dia tuh bakal bingung nih kalau misalkan dia tuh kita mau ngelatih model tomat gitu ya. Tapi nanti dia bisa confused atau bahasa itu dia hasilnya nggak sesuai. Nah, kira-kira yang mana lagi modelnya? Ada lagi? Oke, mungkin. Oke, itu ya. Oke, mungkin yang nomor 3 itu juga mungkin bisa jadi lah. Mungkin, tapi mungkin yang lebih tepatnya itu mungkin di nomor 4 lah ya. Nah, kita akan coba cek ya, teman-teman semua. Thank you, udah bantu coret-coret semua. Nah, yang paling betul adalah nomor 4 tadi ya, teman-teman semua ya. Karena kenapa nih? Karena di sini tidak hanya menggambarkan tomat ya. Karena di sini dia tuh menggambarkan apa nih? Lebih jelasnya sini mungkin wortel kali ya, wortel dan segala macamnya. Ini mana dia itu ya bukan tomat gitu. Nanti dia malah confuse. Misalkan ada pun di sini misalnya ada tomat gitu ya, itu nanti bakal confuse juga karena bentukan tomat juga bukan seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, lalu yang mana nih, teman-teman? Yang mana yang asli dan juga yang mana yang palsu, teman-teman semua? Mana objek real dan juga mana objek yang fake? Coba kalau yang real boleh di checklist, yang fake boleh di apa? Boleh di X. Oke, itu X berarti itu fake ya di situ ya. Oke, dan yang sebelah kanan adalah real. Oke, good teman-teman semua, thank you ya. Nah, mungkin di sini sebelah kiri itu kelihatan kayak kanvas. Coba kalau kita cek, nah, bener ya. Jadi yang memang sebelah kiri merupakan objek palsu. Nah, bisa dibilang juga kenapa nih? Karena ya lihat aja dari gambarannya ya, kayak ya bahasanya itu kayak dicat lah gitu lah. Bahasanya kayak kita tuh ngedesain melalui cat atau kita kuas lah bahasanya gitu ya di bagian situ tadi, teman-teman semua. Sedangkan yang sebelah kanan dia merupakan objek asli tentunya di sini karena ya udah itu gambar kucing nih teman-teman semua ya yang bisa teman-teman lihat seperti di gambar. Nah, apakah jaringan syaraf itu dapat langsung menentukan hal ini? Nah, jadi kemungkinan besar itu tidak ya. Jadi dia sendiri itu perlu mengunggah lebih banyak foto dan juga memberikan jawaban yang benar selama pelatihan nih teman-teman semua. Jadi tentu aja nih jadi jaringan syaraf tuh mungkin dia awalnya mungkin apalagi kalau misalnya kita latih sendiri ya. Itu dia tuh nggak tahu gitu ya. Jadi kita juga harus mengunggah banyak foto nih dan kita kasih tahu kalau misalkan ini tuh benar atau enggak sih gitu. Nah, kita harus define yang benar yang mana, yang salah tuh yang mana. Nah, sekarang next discussions, apa sih yang kita ketahui tentang model 3D itu sendiri, teman-teman semua? Nah, jadi teman-teman mungkin pernah gak sih teman-teman menggunakan permodelan 3D nih? Nah, ini seperti apa sih pengalamannya? Kalau teman-teman lihat ya di sini, ada permodelan 3D itu sendiri nih. Ada gambar si orang gitu ya, gambar patung lah di sini bahasanya. Nah, sejak kecil kita juga sudah mulai terlibat nih, teman-teman, dalam permodelan 3D ya, karena banyak banget mungkin animasi 3D atau mungkin film-film yang sudah mengadopsi cinema 3D ya, bisa bahasa di sini ya. Contohnya di sini adalah Istana dari Kubus nih. Ini tentu nih bentukannya 3D ya, teman semua karena ya di sini ada shape-nya juga lah, ada bentukannya juga lah. Terus juga contoh di sini ada hewan dari plastisin atau bahasa itu dari ini ya dari plastisin itu berarti mungkin bisa juga dari lilin ya, lilin bahasanya. Terus juga ada origami, permainan sandbox dan apalagi. Jadi banyak banget nih teman-teman semua ya. Jadi banyak hal yang bahasa itu udah dibentuk dalam permodelan 3D. Mungkin kayak vas bunga juga dan segala macamnya. Jadi ada juga bahkan sekarang ada juga gambar 3D ya yang bisa kita lihat dari berbagai macam sisi. Nah, kalau di sini teman-teman kira-kira ini 2D apa 3D, teman-teman? Dan juga bagaimana dengan Lego? Ini gambar Lego nih di sini. Ini kira-kira 2D apa 3D nih? Kalau lihat dari sini, teman-teman semua. Nah, ada yang bisa ngasih gambaran nggak? Ini kira-kira mau objek 2D apa 3D?
Kalau bentukannya seperti ini. Coba dikasih polling dong. Ini kalau 3D, teman-teman tuliskan di sini. Ini 3D, kalau 2D di sini nih. Masukin kayak, oh ini 3D Kak, 1. Oh ini 2D Kak, 1. Yuk, coba. Kasihkan polling nih, teman-teman semua. Oke, Harper, 3D. Oke, terus apa lagi? Siapa lagi yang mau kasih polling? Daniel, 3D. Oke, good. Oke, Daniel. Apa lagi? Ada lagi nggak? Anyone, teman-teman. Jangan takut ya. Avicenna, Ryu. Oke, jadi semuanya di sini sepakat ya. Di sini adalah 3D ya, teman-teman semua ya. Karena ya, kenapa? Bisa lihat juga di sini, dia tuh terdiri dari berbagai macam dimensi. Kalau misalnya 2D itu gimana ya? Udah dia cuman bahasanya itu mungkin ya gini doang lah. Misalkan ini gambarnya yang sama nih. Dia cuman dari sisi sebelahnya aja. Sedangkan kalau ini kita tuh bisa ngelihat sisi sampingnya loh. Gitu nih ada ukuran di sini, ada ukuran di sini gitu. Jadi ya di sini bisa dibilang tuh kita punya kedalaman yang lebih mendalam. Di sini juga ada tingginya, dalamnya, dan segala macamnya. Nah ya juga di sini karena pada akhirnya kita akan mendapatkan objek 3 dimensi ya. Jadi pada akhirnya juga kita juga akan dapetin objek 3 dimensi teman-teman semua yang di bagian sini ya. Nah kita juga bisa nih teman-teman untuk membuat model 3D dengan bantuan komputer ya. Jadi dengan bantuan komputer juga kita bisa nih untuk membuat model 3D itu sendiri ya. Mungkin nanti dengan bantuan komputer atau gimana pun, nah kita bisa nih buat bikin model seperti ini. Nah, so hari ini teman-teman kita akan ngapain aja? Kita akan pelajarin yang termuka dari Blender itu seperti apa. Kita akan belajar yang mengenai Blender itu sendiri. Kita juga akan membuat model 3D pertama kita nih di bagian sini ya, teman-teman semua. Jadi ada dua hal yang akan coba kita pelajari di bagian sini. Nah, sekarang model 3D ya. Apa sih model 3D itu? What is that? Gitu ya. Nah, jadi model 3D sendiri atau digital, teman-teman, merupakan sebuah objek virtual yang dapat dilihat dari semua sisi. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini ada logo Algorithmics nih. Di sini kita bisa lihat dari semua sisi ya, apalagi dia bisa muter-muter nih di sini. Dan dia tuh bentukan tuh nggak cuman apa bahasanya itu cuman ke depan aja, jadi nggak cuman kayak gini nih. Kalau 2D itu kayak gini, set, set. Nih contoh aku ikutin ini sama ya, set, set, set. Nah ini dia 2D nih teman-teman semua. Sementara nih sebelah kanan ada 3D ya, karena kenapa? Dia ada panjangnya juga, ada kelebarannya, segala macam, tingginya dan segala macamnya. Jadi dia tuh di sini objeknya 3D teman-teman semua ya. Nah, di sini objek 3D digital tadi merupakan objek virtual yang dapat dilihat ya dari semua sisi, layaknya benda nyata di tangan kita. Objek ini dapat diedit untuk mengubah warna, bentuk ukuran, dan juga banyak hal lainnya ya. Semuanya itu langsung pada layar komputer, atau mungkin bisa juga lewat handphone di bagian sini. Nah, nanti next kita juga akan belajar nih, model 3D itu seperti apa sebagai sebuah model dari 3D digital. Nah, di sini teman-teman semua yang terlihat dan yang tidak terlihat di bagian sini. Jadi meskipun model 3D terlihat seperti objek yang utuh, dia tuh sebenarnya tersusun dari titik garis ya dan juga bidang yang dapat diedit. Jadi dia tuh sebenarnya tuh dia tuh terdiri dari berbagai macam bahasa itu ada panjangnya, lebarnya, segala macamnya ya buat membentuk hal ini. Dan juga di sini ada juga komponen kerangka model 3D itu sendiri ya teman-teman semua. Jadi di sini kita punya titiknya, tentunya kita punya titiknya di bagian sini. Terus juga kita punya garis juga nih teman-teman semua. Jadi ada titik. And then kita juga punya garis di bagian sini. Ini garisnya nih, line. And then kita juga punya bidangnya juga nih teman-teman di bagian sini. Jadi kita punya berbagai macam hal ya untuk menyusun bidang tersebut nih. Ada titiknya, tentunya ada garis dan juga ada bidang ya di bagian sini. Lalu gimana nih caranya model 3D itu digunakan? Nah, jadi gimana caranya kita membuat model 3D itu dan juga gimana caranya kita menggunakan model 3D ini? Nah, jadi di sini teman-teman semua ya, di sini kalau misalnya teman-teman lihat, di sini kita punya model 3D pertama nih. Pertama di sini ada Utah Teapot ya, di tahun 1975 merupakan model 3D realistis pertama. Namun di saat ini komputer tuh pada masa itu belum dapat bekerja nih, dengan bentuk yang lebih kompleks lah bahasanya di sini. Ada juga di sini kita punya juga namanya The Adventures of Andre and juga Wally B. Nah, ini tahun 1984 nih cukup lama ya. Merupakan film pendek animasi 3D pertama yang dimana model 3D ini dia cukup kompleks ya dan masih jauh juga nih dari kata ideal. Jadi kita punya dua hal nih, ada Utah Teapot di bagian kiri. Di sini dia cukup realistis, cuman ya mungkin di sini dia masih hitam putih gitu ya. Dan juga di sini mulai ada warnanya adalah di The Adventures of Andre dan juga Wally B. Merupakan dia film pendek ya, tapi di sini model 3D itu masih jauh nih dari kata ideal. Jadi bahasa itu masih kurang dari sempurna. Lalu kalau misalnya sekarang tuh mungkin udah lebih realistis ya, bahkan sangat realistis teman-teman semua. Pertama ada Utah Teapot yang baru. Merupakan klasik yang diberikan interpretasi baru, semua yang ditampilkan dalam gambar adalah model 3D. Nah, lihat nih di sini bentukannya tentu lebih futuristik ya, lihat nih bentukan kacanya, lihat nih dia kayak susunan apa tuh? Kayak ada diamond-diamond itu lah bentukannya ya, gini set 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 gitu, bentuk kaca dan juga ini model 3D ya tentunya teman-teman semua. Ada juga di sini mungkin potret hyper realistik seorang gadis yang dibuat oleh artis namanya Jamie Chang pada tahun 2022. Nah, ini juga nih cukup realistis juga di bagian sini ya, karena di sini kita ditampilkan juga modelnya dari
model dan juga dari Utah Teapot ini sendiri. Jadi kita punya dua hal lah di bagian sini. Nah, lalu menurut teman-teman gimana sih model 3D itu di mana dan juga model 3D itu digunakannya di mana aja saat ini? Coba mungkin ada yang bisa kasih pendapat gak? Kita tuh bisa nemuin model 3D itu di mana aja dan juga dia tuh paling useful atau paling kelihatan banget tuh teman-teman tuh ingetnya terlintas di teman-teman tuh apa sih model 3D itu? Apa contohnya yang ada di mana? Anyone? Ada yang mau coba jawab teman-teman? Jadi jangan takut ya. Jangan lupa juga buat on cam nih teman-teman semua. Yang off cam boleh turn on cam ya, biar kelas kita makin interaktif tentunya. Mungkin untuk Rifki dan juga Ken boleh on cam. Nah, kira-kira apa nih? Kira-kira di mana sih dan juga gimana caranya model 3D itu digunakan pada saat ini? Anyone? Oke, mungkin masih ada yang bingung. Oke, that's okay. Kita akan coba jawab ya. Nah, tentunya yang paling banyak tuh adalah di mungkin di sinema, animasi, dan juga seni ya di bagian sini, teman-teman semua. Gimana dalam sinema? Di sini kita punya latar belakang digital ya, yang bisa berubah secara real time mulai digunakan. Jadi di sini, dalam sinema itu sendiri ya, di sini latar belakang digital tuh bisa berubah nih, teman-teman. Dan juga bisa berubah secara real time ketika kita mulai untuk gunakan di bagian sini. Nah, contoh di sini kita punya namanya, orang di sini namanya Philip Geller nih, ya adalah CTO dari Lux Machina di bagian sini ya. Jadi ini contohnya nih dia lagi buatin film nih. Jadi film tuh kalau teman lihat ya, jadi nggak semuanya background tuh real gitu atau bahasanya asli ya. Ada juga buat memotong cost dan juga buat biar productionnya cepet gitu. Jadi dia tuh menggunakan latar lah, mungkin bisa pakai green screen atau mungkin pakai ya udah latar yang udah ada. Nah sekarang mungkin ini ya, ini mungkin teman-teman familiar nih sama film ini. Ada yang pernah nonton nggak? Kemarin ada yang habis nonton nggak nih film ini? Film apa nih kira-kira namanya? Yo, ada yang tahu nggak? Ini film apa namanya? Film apa? Avatar ya. Jadi kita sempat juga nih ada Avatar di sini. Jadi di sini dia tuh menggunakan teknologi namanya motion tracking, yang dimana dia tuh melibatkan pengendalian model 3D dengan bantuan sensor yang dipasang pada aktor ya, dan juga secara aktif digunakan dalam sinema dan juga animasi. Jadi di sini bahasanya itu di sini kita punya teknologi namanya motion tracking tadi ya. Di sini dia melibatkan pengendalian model 3D dengan bantuan sensor yang dipasang pada aktor itu sendiri ya, dan juga secara aktif itu dia digunakan dalam sinema dan juga animasi contohnya di bagian sini. Lalu ada juga di sini sinema, animasi, dan juga seni. Dalam seni, instalasi yang melibatkan realitas virtual dan juga realitas tertambah semakin umum untuk digunakan nih, teman-teman semua di bagian sini. Jadi di sini realitas visual dan juga realitas bertambah, di sini dia makin general nih buat digunakan ya di bagian sini, teman-teman semua. Dan juga mungkin di ilmu kedokteran nih tentunya, mungkin ketika kita membentuk gigi ya di bagian sini ya. Jadi kebanyakan dari kita juga telah menjumpai teknologi 3D dalam bidang kedokteran ya, saat melakukan pemindaian gigi atau mungkin kepala. Nah, jadi di sini tuh kita udah memanfaatkan juga permodelan secara 3D itu sendiri ya, teman-teman semua. Jadi udah banyak nih implementasi dari permodelan 3D itu sendiri. Lalu juga mungkin bagian sini nih, ketika kita bikin struktur tulang nih, teman-teman semua mungkin udah ada yang belajar nih terkait biologi kah, mungkin anatomi makhluk hidup atau mungkin manusia. Nah, di sini tuh dia bakal lebih useful dan membantu kita nih, teman-teman semua ya. Jadi di sini dokter gigi dan juga ahli bedah, dia di sini merancang implan ya, yang secara prostesis dia yang kemudian dicetak menggunakan printer 3D. Nah, jadi di sini dengan adanya printer 3D, nanti dia akan muncul ini bentukannya seperti apa dan juga sehingga bisa fit ya sama kita. Ada juga di sini construction teman-teman semua. Jadi program modern untuk arsitek dan juga insinyur itu memfasilitasi desain bangunan secara 3D tadi. Di sini dia juga akan mempercepat secara produksinya dan juga menghemat sumber daya tanpa mengorbankan kualitas apapun. Jadi di sini misalnya teman-teman nanti ada yang masuk nih ke bagian mungkin bahasa itu teknik sipil atau civil engineering, ada juga mungkin arsitek, penjadi arsitek. Terus pengen bikin permodelan gitu kan nggak mungkin ya. Maksudnya kalau misalnya kita langsung, misalkan ini tanah nih teman-teman. Ibaratkan ini tanah luas lah. Kita pengen bikin rumah gitu ya, mungkin di daerah sini. Di daerah sini nih, ini rumah di sini, rumah RMH. Kita pengen rumah di sini. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa aja nggak, bisa aja mungkin kita langsung tancepin tiang gitu, tancepin tiang gitu ya. Terus kita langsung bangun. Cuma nanti konsepnya jadi nggak jelas gitu ya. Kita bingung. Nah, better kita apa? Kita pakai cara yang, ini cara pertama nih. Cara kedua, ya mungkin kita nggak langsung buat apa namanya langsung bekerja gitu di lapangan, tapi kita at least kita punya model dulu. Oh, kita tuh pengen nanti gedungnya tuh setinggi ini ya gitu. Montar gedungnya setinggi ini. Siapa lagi misalkan nanti oh aku mau di sini ada kolam renang gitu contoh ya. Nah, kolam renang terus juga misalkan di sini ada apa nih? Di sini misalkan ada taman kecil gitu ya segala macam. Jadi ntar lebih jelas dan kita juga bisa lakukan adjustment di bagian sini teman-teman semua. Jadi ya tanpa kita harus spend keluar banyak dulu nih buat tentunya tuh apalagi ketika kita pengen buatin gedung gitu kan nggak mungkin kita langsung eksekusi ya, nanti kalau misalnya nggak jadi gagal nanti sayang ya uangnya nanti bakal terhambur-hambur aja. Nah sekarang pendidikan teman-teman semua,
Penggunaan model 3D dalam pendidikan itu juga memberikan kesempatan untuk melihat objek yang tidak dapat diakses dari berbagai sudut ya. Di sini dia juga akan mensimulasikan proses fisik dan juga akan menciptakan proyek itu sendiri ya teman-teman semua. Jadi di sini ada juga konsepannya. Sekarang iklan nih teman-teman. Jadi sekarang iklan juga udah banyak nih yang menampilkan model 3D sebagai maskot ya atau mungkin elemen desain untuk merek di bagian sini. Nah, jadi di sini disebut juga iklan itu sering menampilkan model 3D sebagai maskot atau mungkin elemen desain untuk suatu merek lah. Jadi di sini bahasa itu dia tuh udah buatin seperti ini nih teman-teman semua. Nah, sekarang gimana nih pertanyaannya? Gimana cara model 3D itu dibuat sih? Gimana cara kita bisa membuat model 3D ini sendiri? Nah, jadi di sini untuk model 3D yang dibuat, kita di sini menggunakan program khusus yang disebut namanya editor 3D. Nah, contohnya di sini ada apa aja? Kita punya Maya, teman-teman semua. Contohnya kita punya Maya. Kita juga punya Blender yang akan kita gunakan di hari ini. Dan juga ada namanya Tinkercad ya di bagian sini. Jadi ada 3 tools nih yang kita bisa gunakan. Sebenarnya ada banyak lagi tools di luar, cuman buat sekarang yang dibahas, kita akan bahas 3 tools ini dan juga salah satunya nanti kita akan menggunakan Blender ya buat bikinin project kita hari ini. Nah, jadi sebuah editor 3D itu dapat digunakan nih, teman-teman, tidak hanya untuk memodelkan suatu objek ya. Nah, teman-teman lihat di sini, jadi hal berikut dapat dilakukan dengan bantuannya, yaitu kita bisa membuat material dan juga tekstur untuk model, dan juga untuk bisa menyesuaikan pencahayaan objek, dan juga bisa menyesuaikan gaya tampilan dari objek ya, serta hal-hal lainnya. Jadi kita bisa ngelakuin 3 hal inilah di bagian sini. Nah, lalu untuk bekerja pada sebuah model 3D di editor 3D terdiri dari beberapa tahap nih. Jadi pertama kita akan bisa juga di sini membuat bentuk modelnya ya, yang juga dikenal sebagai namanya modeling. Nah, ini contoh nomor 1 nih, namanya adalah modeling, teman-teman semua. Jadi bahasa itu plain dulu lah di bagian sini, atau bahasa itu ya tawar dulu lah di bagian nomor 1 ini. Jadi yang penting gambarnya itu udah muncul. And then number 2, kita di sini bisa membuat material dan juga teksturnya nih. Jadi kita pengen material itu yang digunakan tuh apa aja, dan juga tekstur untuk permodelan itu kita gunakannya apa aja sih di bagian sini buat teksturnya itu sendiri. And then the last one adalah kita bisa menentukan tampilan visual akhir dari model ya, atau mungkin disebut sebagai rendering gitu. Jadi kita pengen tuh tampilan nanti di akhir tuh dia seperti apa sih. Nah, kita bisa set aja seperti halnya di gambar ini ya. Jadi dia lebih realistik nih. Jadi di sini ada 3 proses. Pertama, tentuin dulu bahasa itu modelnya. Kedua, langsung kita masukin material dan juga tekstur. Dan terakhir kita lakuin namanya rendering. Sehingga hasil ntar seperti nomor 3. Nah, lalu di sini ya. Nah, nanti buat di hari ini kita akan coba lakuin 2 hal ini nih. Jadi kita akan buatin model yang juga dikenal sebagai modelingnya, dan juga membuat material serta tekstur ya untuk model itu sendiri. Nah, lalu di sini jadi teman-teman jadi terdapat nih berbagai metode permodelan ya. Kita di sini punya namanya permodelan poligonal. Ada juga di sini namanya permodelan secara pemahatan. Jadi kita lakuin pahat nih, lihat nih di sini ya. Jadi dari bulat ini nih, dari mungkin di sini kalau dilihat nih kayak bola golf ya. Kita bentuk. Ada juga permodelan dari primitif. Nah, contoh di sini kita melakukan penyusunan nih, teman-teman semua ya. Kita stack ke atas, ke atas, ke atas, ke atas gitu ya. Nah, lalu dalam pelajaran hari ini kita akan menggunakan primitif ya, memodelkan penggunaan primitif. Jadi primitif sendiri merupakan bentuk-bentuk geometri yang siap pakai. Apa aja, kita punya kubus di bagian sini, ada juga mungkin bidangnya gitu ya, di bagian sini ada juga torus, mungkin yang bentukannya tuh seperti donat, di sini ada juga kerucut teman-teman semua. Lalu ada juga di sini mungkin bolanya ya, bola, UV, dan juga ada silinder juga nih. Jadi kita punya beberapa hal yang ada di bagian sini nih. Kita punya berapa? 3, 4, 5, 6 ya. Punya 6 hal berbeda yang bisa kita explore dan gunakan. Nah, so di sini juga kita akan menggunakan editor Blender teman-teman untuk membuat model ya. Jadi kenapa yang itu sih? Kenapa kita menggunakan Blender? Pertama, dia gratis dan juga dia multifunction serta dia juga lintas platform. Jadi ntar buat teman-teman yang menggunakan MacBook, misalkan ada itu juga bisa nih buat menggunakan Blender ya. Karena kalau misalkan tools lain itu mungkin bakal ada sedikit adjustment dan juga agak kesulitan lah buat kita bisa buatin seperti itu ya. Nah, kita masuk dalam pengenalan Blender itu sendiri. Nah, jadi login di sini kita akan login untuk Blender itu sendiri. Teman-teman semua yang login pertama ke Blender. Jadi saat kita masuk dalam Blender, nanti ada jendela yang akan terbuka ya. Ada jendela yang kita akan buka. Dan kita di sini bisa menutup jendela ya, tersebut dengan mengklik bagian manapun di dalamnya. Jadi ntar kita bisa klik aja nih bagian manapun yang di dalamnya buat ngeklik jendela ini. Buat nge-close, sorry. Lalu nanti tampilan utama dari Blender ntar di sini ada macam-macam ya. Jadi di bagian utama nih di sini ada namanya scene, teman-teman, yaitu tempat utama kita di mana nanti kita bisa memanipulasi objek ya. Ntar kita bisa manipulate objek, kita bisa ngelakuin sesuatu hal di bagian sini nih. Kita bisa memindahkan objek, menambahkan objek, dan segala macamnya. Ada juga yang namanya hierarchy, teman-teman semua di pojok kanan atas. Nah, dia sendiri merupakan tempat ya buat kita tuh bisa menemukan sebuah objek yang ada di dalam scene. Jadi di sini contoh ada apa aja? Oh, kita di sini punya cube dan juga kita punya light. Contoh di sini karena kita masih belum nambahin macam-macam ya. Nanti bisa kita tambahin aja di bagian add, nanti di bagian sini add nih. Nanti kita akan explore, tenang aja. Add. Next, nah di sini kita juga ada namanya properties ya, teman-teman semua, merupakan tempat untuk mengatur
properti objeknya. Jadi ntar properti objek itu mau seperti apa sih? Nah, kita bisa set aja di bagian properti sini sendiri ya. Kita bisa tambahin kayak location X-nya di mana, Y-nya gimana. Kita bisa langsung set aja di bagian X, Y, and then Z ini di bagian sini, di bagian properties. Dan and then kita juga bisa lakuin namanya pemindahan ya. Di dalam scene, teman-teman, di sini kita menggunakan mouse. Di sini kita bisa melakukan namanya scroll dengan menggunakan roda mouse ya. Itu dengan lakuin scrolling aja di bagian sini. Terus juga di sini kita tekan roda mouse-nya juga. Di sini mouse wheel. Ada juga di sini misalnya kita tekan mouse wheel dan juga shift. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini nih, teman-teman semua. Jadi ntar kita bisa lakuin hal ini aja ya. Gitu. Nah, lalu di sini kalau misalnya menggunakan macOS, teman-teman semua, di sini kita bisa meregangkan juga nih dengan 2 jari ya. Misalkan di sini macOS kan biasanya jarang pakai mouse ya, biasanya pakai touchpad. Dan di sini bisa juga meregangkan dengan 2 jari. Habis itu bisa juga menggeser dengan 2 jari. And then bisa juga nih, misalnya kita di sini pengen menggeser dengan 2 jari plus ditambah dengan shift. Nah, itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan di bagian sini. Nah, pertama-tama buat di hal ini kita perlu masuk ke settings ya. Kita lakuin namanya edit, preferences, and then kita lakuin namanya input di bagian sini. Nah, jadi ntar kita tinggal klik aja nih kotak simulate numpad dan emulate 3 button mouse. Nah, jadi misalkan kita di sini pengen mengemulasikan atau kita pengen coba bikin nih seperti yang ada di Mac gitu yang tadi ya. Nah, di sini tinggal checklist center namanya emulate 3 button mouse buat hal ini. Nah, sekarang teman-teman semua, nah sekarang caranya berpindah di macOS ya. Kita tinggal menggunakan 2 jari aja, terus juga bisa menggunakan touchpad and then Alt kalau pakai Mac. Dan juga di sini bisa juga touchpad plus Alt plus Shift buat melakukan namanya geseran ya, penggeseran. Jadi ada macam-macam lah di bagian sini. Nah, lalu untuk membuat primitif, nanti misalnya kita pengen nambahin objeknya, teman-teman semua. Kita di sini bisa klik aja bagian Add ya, Add, and then kita klik Mesh. Nah, di sini ntar ada beberapa menu nih yang bisa kita pilih nih. Pengen apa? Kita punya plane, punya cube, punya circle, UV sphere, icosphere, cylinder, cone, torus, grid, dan lain-lainnya. Jadi di sini ada macam-macam ya. Ada juga di sini mungkin curve gitu. Jadi ada macam-macam lah bahasanya. Jadi di sini kita bisa ekspor dan juga bisa pilih aja. Atau bisa juga di sini menggunakan pintasan misalkan pengen lebih cepat gitu ya, tanpa mau klik mouse. Nah, bisa juga klik Shift plus A. Nah, nanti di sini akan buka si mesh ini sendiri juga nih, teman-teman semua, dengan kombinasi Shift plus A. Lalu di sini cara kita membuat dan juga menghapus objek primitifnya nih, teman-teman semua. Nah, di sini bisa pakai delete aja sebenarnya sih, bisa pakai keyboard delete. Cuman kalau misalkan mungkin delete-nya bermasalah, Kak, keyboard delete-ku. Nah, itu bisa ke bagian objek, and then klik delete langsung di bagian sini. Pilih objek sini ada di jendela, terus kita lakuin namanya objek, and then delete ya. Atau tekan X juga dan pilih delete pada bentuk konteks yang muncul. Jadi bisa tekan X, bisa juga tekan delete. Nah, di sini juga kita bisa lakukan pemindahan nih, teman-teman semua. Jadi ada key-nya juga, nanti aku akan contohin juga. Di sini ada namanya G. G itu buat grab, teman-teman semua ya. Jadi buat kita ngelakuin grab, kita mau grab sesuatu, kita pengen mengambil, kita bisa klik G dulu. Dan kalau misalnya mau putar, kita bisa klik R, artinya rotation ya. Rotation buat kita lakuin pemutaran. Ada juga skala atau scale. Kita bisa menggunakan S nih ya. Jadi ntar kita bisa skalain kira-kira pengen kubusnya mau dibuat besar atau mau dibuat kecil. Nah, bisa diklik S dulu aja ya buat pintasan keyboardnya nih. Jadi ntar kita klik S, udah deh tinggal scrolling aja gitu ya. Ada juga di sini pemindahan, contoh ya, misalkan mau G plus X gitu. Kita G, ntar kita pindahin ke sumbu X, let's say. Ya, di sini ntar dia akan pindah ke sumbu X, seperti ini. Ada juga misalkan Y. Y itu berarti ya, ya ini ya, kalau kita ingat matematika, teman-teman, kita punya sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X itu yang horizontal dan sumbu Y itu yang vertikal. Nah, cuma di sini ada satu sumbu lagi, teman-teman semua. Jadi ada sumbu Z di bagian sini. Jadi kalau misalnya digambarin, nanti aku bisa kasih gambar tuh kayak gini ya, teman-teman semua. Nah, oke, ini mungkin di sini ya. Ada sumbu X, sumbu Y. Nah, sumbu Z tuh biasanya nanti ada di agak nyebrang sih, teman-teman semua ya. Mungkin di daerah sini nih. Ini sumbu Z nih. Jadi dia akan nariknya tuh ke atas nih. Ke atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Gitu. Jadi kita di sini punya tiga sumbu. Kenapa? Karena kita 3 dimensi ya, teman-teman semua. Nah, kalau mau muter gimana? Kita bisa menggunakan R atau rotation di bagian sini. R plus X buat kita lakuin rotations. Ada juga di sini R plus Y. Misalkan mau putar ke sumbu Y. Misalkan mau putar di sumbu Z, sepanjang sumbu Z. Ya udah tinggal R plus Z. Lihat tuh, di situ dia berputarnya sepanjang dengan sumbu Z ya. Sekarang scale. Nah, scale tuh buat kita lakuin skala ya. Misalkan kita pengen memperbesar, kita pengen memperkecil kah. Nah, di sini kita punya scale dengan klik X juga nih. X dan juga Y gitu ya. X itu buat meluaskan secara horizontal dan juga Y meluaskan secara vertikal. Ini ada juga Z. Z tuh kita pengen buat gitu secara ini ya, berdiri gitu loh bahasanya.
secara vertically. Nah, lalu untuk membatalkan, kayak contoh misalkan, oh, Kak, aku pengen kembali gitu. Nah, gimana caranya? Bisa klik namanya Ctrl Z aja nih atau di Windows. Kalau misalnya di macOS bisa menggunakan Command Z gitu ya, buat kita bisa back dari macOS. Yang penting juga nih, teman-teman semua di sini keyboard Latinnya juga harus diaktifkan ya untuk dapat menggunakan pintasan keyboard. Jadi, make sure juga mungkin di sini pakai function segala macam itu bisa diaktifkan dulu. Oke, jadi itu dia teman-teman semua buat segmentasi pertama ya. Kita akan menguji alat Blender ya. Kita akan coba kerjain dulu task kita nih. Nah, ntar abis ini kita akan coba bikinin uji alat kita. Cuman sebelumnya kita akan kerjain dulu tugas kita ya, teman-teman semua. Yuk, boleh di-share screen semuanya. Kita coba kerjakan buat task kita hari ini, teman-teman semua. Let's go, boleh di-share screen semuanya sambil dibaca-baca juga ya. Di sini tuh ada apa aja sih. Oke, Daniel. Oke, Ryu. Number one, teman-teman semua. Nomor satu. Nah, kira-kira jawabannya masih what's the answer for this one? Metode manakah yang daftar berikut yang tidak digunakan dalam pembuatan model 3D? Teman. Jadi model apa nih yang tidak digunakan untuk dalam pembuatan model 3D? Fotogrametri kah? Pemahatan kah? Permodelan poligonal kah? Atau permodelan primitif? Nah, jadi tadi kita punya 3 ya yang kita gunakan buat model 3D itu apa aja? Kita bisa lakuin namanya apa aja? Pertama bisa pemahatan. Kedua apalagi? Kita juga bisa melakukan permodelan secara poligonal. And then apa yang terakhir? Primitif ya. Jadi jawabannya yang bukan apa? Yang bukan adalah fotogrametri di bagian sini. Nah, itu dia jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah fotogrametri ya. Tolong semua buat jawaban nomor satu ini. Jadi yang bukan adalah itu. And then, maaf. Sekarang nomor 2 nih, teman-teman semua. Cocokkan nama jendela di Blender dan juga dengan fungsinya nih, teman-teman semua. Nah, kira-kira fungsinya ini apa aja nih? Nomor 1, scene. Nah, scene itu buat apa scene? Scene kita gunakan buat apa? Buat kita lakukan namanya manipulasi ya. Utama dengan objek dilakukan di jendela ini. Jadi kita pengen lakukan manipulasi segala macam. Kita menggunakan scene di bagian sini ya untuk melakukan manipulasi dengan objek dilakukan di jendela ini. Ada juga di sini hierarchy, teman-teman. Hierarchy itu buat apa? Hierarchy di sini kita ngapain nih? Kita bisa menemukan semua objek yang ada dalam adegan. Jadi di sini dalam scene bahasa itu kita punya hierarchy ya. Jadi di sini kita punya hierarchy. Ini kita juga punya namanya properties ya. Nah, di sini kita bisa lakuin namanya property objek konfigurasi ya di jendela ini, di sini property objek dikonfigurasikan. Jadi ada di sini namanya properties. Yes, this one ya. Jadi ini jawabannya. Oke, yang terus apa lagi nih? Coba teman-teman semua. Ryuzaki. Oh, Ryu udah main di situ malah ya. Oke, Rifki. Udah, Daniel. Oke, let's go Daniel. Coba jawab. Sekarang nomor 3, teman-teman semua. Oke, nomor 3 ya. Metode manakah yang memungkinkan untuk membuat primitif di Blender? Nah, jadi buat bikin primitif di Blender, gimana tadi caranya? Kita klik menu Add ya, terus kita klik Mesh. Lalu kita pilih bentuk primitif diinginkan. Pengen apa nih? Pengen kubus kah? Pengen segitiga kah? Bulat kah? Atau gimana? Nah, kita bisa ke bagian sini nih. Add, and then Mesh gitu ya, buat kita memilih bentuk primitif yang kita inginkan. Oke, jadi itu dia buat jawabannya ya, teman-teman semua. Nah, sekarang nih di sini ada dokumentasinya, teman-teman semua. Jadi ntar bisa dibaca juga nih, misalkan pengen tahu nih terkait hal ini ya, penggunaan Blender dan segala macamnya. Tampilan utama, jendela scene, dan macam-macam. Kita bisa coba juga ke bagian sini nih. Ntar bisa dibaca juga nih, teman-teman semua. Misalkan pengen tahu terkait pemahaman kalian nih, biar nanti lebih paham terkait Blender ini sendiri. Nah, di sini juga ada cara kita testing alat-alat Blender ini sendiri ya. Nah, di sini ada nih, ntar kita akan coba bikin Blendernya sendiri. Habis ini ya, nanti aku akan jelasin beberapa hal yang teman-teman nanti coba buat di bagian sini. Oke, kita lanjut dulu nih teman-teman semua ke dalam materi. Yuk, mungkin boleh back dulu nih. Ya, nanti boleh coba lanjut lagi ya. Kita lanjut dulu ke bagian materinya di bagian sini, teman-teman semua. Oke, nah jadi di sini kita akan mencoba untuk menguji alat-alat nih, teman-teman semua ya. Jadi kita di sini akan mencoba membuat sebuah menara dan juga pohon ya. Dengan pohon menggunakan alat-alat yang telah kita pelajari sebelumnya. Tadi kita pakai mesh dan juga add di bagian sini. Nah, jadi di sini objek primitifnya apa aja sih yang kita gunakan di bagian sini, teman-teman semua? Nah, jadi di sini aku jelasin ya. Kita punya kerucut, kita juga punya torus di bagian sini. Apalagi kita punya bola UV ya, teman-teman semua kita punya bola UV-nya. Kita juga di sini punya kubus yang kita satukan, terus kita juga di sini punya silinder ya tentunya ya buat bikinin menaranya itu sendiri. Nah, nanti teman-teman nanti ditugaskan untuk buat seperti ini nih. Ya, nanti kita akan tugasnya akan buat seperti ini dan juga nanti kita akan upload ya tugas ini ke dalam tas kita. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 ada 5 hal yang kita gabungkan ya atau 5 bentuk yang kita gabungkan. Nah, di sini ntar kita akan coba bikin dengan model primitif ya di bagian sini, teman-teman semua.
gitu. Jadi buat segmen pertama mungkin itu dulu aja teman-teman semua. Kita akan istirahat terlebih dahulu ya. Habis ini kita akan cukup panjang. Kita habis ini akan langsung kerjain buat permodelan yang ada di apa namanya permodelan yang ada di ini sendiri ya. Apa namanya yang tadi yang aku barusan sebutin di Blender ya. Nanti kita akan coba kerjain di sini. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua. Selamat istirahat dulu. Kita akan kembali lagi di jam 8.20 ya, teman-teman semua. Yang mau coba kerjain, feel free buat ngerjain. Boleh dari sekarang juga yang mau istirahat dulu, boleh istirahat dulu. Jadi bisa disiapin juga blendernya ya, teman-teman semua ya. Thank you. Selamat beristirahat.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya buat kelasnya, teman-teman semua. Oke, boleh di on cam lagi, teman-teman semua. Avicenna, Rifki, Ken. Oke, sip. Harper juga. Nah, jadi, oke, ini aku bahas dulu ya, teman-teman semua di slide ya, di bagian sini. Nah, jadi di sini kita akan coba buat bikin namanya membuat model 3D ya, prototipe dari figurnya nih, teman-teman semua. Nah, ntar di sini kita akan buatin, nah mungkin di sini aku sekalian juga bahas ya di presentasinya ini ada apa aja, karena di sini nanti kita akan fokus untuk menyelesaikan tasnya juga nih. Nah, jadi pada pelajaran sebelumnya kita nih udah masukkan gambar dari model game kalian. Jadi ntar kita di sini akan coba buatin model kita sendiri ya, teman-teman semua. Nah, nanti teman-teman nanti boleh juga nanti buatin namanya model kasar ya dari gambar tersebut menggunakan namanya primitif nih. Nah, di sini dalam model 3D, model kasar nih disebut namanya blocking nih, teman-teman semua. Jadi namanya blocking, di mana modelnya dibuat mungkin yang dibuat mungkin bukan saling persis dari aslinya, tetapi sebaiknya menyerupai garis besar ya, atau bahasanya mungkin di sini siluetnya di bagian sini. Nah, di sini kita akan coba bikin model 3D-nya ya, teman-teman semua. Jadi kita akan coba membangun model game kita dari awal menggunakan primitif. Di sini kita akan menggunakan alat ya seperti ada move, rotate, ada juga scale ya. Jadi di sini tadi ada key-nya juga. Kita kalau misalkan move, kita bisa klik G ya buat grab gitu ya. Rotate kita bisa klik R dan juga scale dengan menggunakan S gitu ya. Nah, ntar di sini juga ada pembelajaran bersama untuk pelukisan model 3D. Di sini aku sekalian acak juga ya. Ntar di sini ada timnya. Buat tugasnya tuh di sini masing-masing dari kalian nanti akan mengumpulkan waktu 10 menit untuk mencari informasi di internet tentang cara melukis model di Blender. Jadi ntar boleh sambil searching juga ya, mungkin di YouTube, mungkin di Google, buat referensi. Bagian informasi yang telah teman-teman temukan dan juga tinggal tambahan warna ya pada modelnya. Misalnya nanti bikin mobil, nanti bisa dikasih warna juga nih, biar nanti lebih menarik ya. Aktifkan juga model tampilan material di pojok kanan dan juga atas jendela scene untuk mengevaluasi hasilnya itu nanti seperti apa. Dan jangan lupa juga buat di screenshot ya, teman-teman semua. Gitu. Oke, kita akan lakuin randoming ya di bagian sini, teman-teman semua, buat timnya. Oke, di sini total, sebentar ya, aku cek dulu nih, teman-teman, di sini ada berapa in total. Ya, kita akan bagi tim terlebih dahulu buat mengerjakan proyek terkait hal ini ya. Oke, ada Daniel, ada juga Ryu, Rizaki, ini ya, apa namanya, Priska, siapa lagi nih, ada Rifki ya, Rifki, Harper, Fajrin, di situ ada juga di sini Kazia ya, Kazia itu masuk ya Kazia. Ya, ada juga Kazia. Nah, jadi di sini mungkin aku akan bikinin dua ya teman-teman semua ya. Jadi di sini aku buatin per kelompok tuh ada dua quantity. Di sini aku buatin 3 grup ya teman-teman semua. Jadi 3 grup. Jadi di sini ntar masing-masing itu dari 2 orang ya, 2 sampai dengan 3 juga. Nah, di sini aku lakuin start. Nah, ini dia buat timnya teman-teman semua. Ini aku kirimin ya teman-teman semua buat di grup Words-nya. Aku kirimin juga ke WhatsApp ya teman-teman semua buat hal ini. Aku kirimin ke kalian sebentar. Grup mana? Nah, udah aku kirim ya teman-teman semua buat grupnya di bagian sini. Nah, ntar teman-teman boleh cek aja ya buat grupnya ini nanti seperti apa aja. Misalkan nanti ada yang mau follow up, nanti bisa ke bagian sini aja. Jadi timnya ada siapa aja? Ada Rifki, Harper. Tim 2-nya ada siapa? Ada Fajrin, Friska, dan juga Ryu. Dan juga tim 3 di sini ada Kazia dan juga ada Daniel ya di bagian sini. Jadi timnya ini ada macam-macam lah di bagian sini. Oke, sip. Jadi itu aja. Kita mungkin langsung kerjain buat tasnya ya teman-teman semua. Nah, ini tasnya nih tadi barusan. Membuat model 3D buatan sendiri. Let's go. Kita coba kerjakan ya teman-teman semua. Nanti di sini kita sekalian menggunakan si Blender juga nih teman-teman semua. Yuk, mungkin boleh di share screen dulu. Kita coba kerjakan teman-teman semua. Oke, di sini apa aja nih? Nah, jadi di sini pada tahap awal pembuatan model 3D, ketika bentuk sederhana dari objek itu dibuat ya menggunakan primitif geometri dasar. Nah, proses ini dibuatnya disebut sebagai apa sih? Buat hal ini. Nah, jadi buat hal ini kita menggunakan apa nama eh, modelnya di sini. Jadi kita sebut sebagai apa? Di sini namanya adalah pemblokiran ya, teman-teman semua. Jadi
buat konsep ini kita sebut sebagai namanya pemblokiran buat hal ini sendiri ya teman-teman semua. Jadi mungkin bisa langsung dijawab aja. Jadi jawabannya di sini adalah pemblokiran. Oke, yuk boleh dilanjut lagi teman-teman semua. Next. Nah, di sini baru kita akan coba kerjain tugas yang ada di apa namanya yang ada di ini ya. Bahasanya tuh objek kita yang ada di Blender ya. Nah, ntar di sini kita bisa unggah tangkapan layarnya aja. Nah, di sini boleh ikutin yang ada di gambar. Boleh juga misalkan mau bikin sendiri juga boleh. Cuman mungkin di sini yang disarankan adalah kita menggunakan yang ada di gambar ya. Sambil aku jelasin juga nih teman-teman yang ada di Blender. Blender itu apa sih? Nah, di sini boleh dibuka semuanya Blendernya. Ini aku udah buka Blenderku ya, teman-teman semua. Nah, di sini aku udah buka buat Blenderku sendiri. Ya, mungkin aku pindahin dulu ke sini. Oke, share screen. Oke, ini tampilan Blender ini seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman kita akan coba pelajari nih, kira-kira Blender itu apa sih, permodelan Blender itu seperti apa, dan gimana caranya kita ngebuatin Blender itu sendiri. Nah, di sini mungkin teman-teman boleh langsung skip aja nih di bagian sininya tadi ya. Di sini tuh ada getting started tentunya. Misalkan pengen ngebuka project, kita bisa bagian open. Misalkan mau udah sempat buat, tapi mungkin lupa ke save atau nggak gimana, kita bisa ke namanya recover last session di sini ya. Ada di sini. Ada juga di sini storyboarding segala macam. Jadi ada new filenya segala macam. Kita bisa bikin macam-macam. Nah, mungkin buat di sini ada juga manualnya, misalkan pengen belajar nih terkait Blender dengan lebih jelasnya, lebih detailnya gitu segala macam, itu bisa ke bagian namanya manual barusan ya buat hal ini. Oke, terus ada apa lagi di sini? Nah, di sini kita ada user communities juga, misalnya communitiesnya Get Involved dan juga Blender website, ya, misalkan pengen websitenya. Bisa kita klik aja, ntar dia langsung hilang sendiri ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya dilihat pertama kali ya, di sini kita punya namanya cube-nya nih di bagian sini, teman-teman semua. Di sini ada cube, ingat di sini nama objek tampilannya apa nih? Namanya adalah scene ya, yang kotak ini nih. Yang tempat kita gambar-gambar namanya scene, teman-teman semua. Ada juga di sini namanya ada hierarchy. Nah, ini hierarchy ini di pojokan atas nih, teman-teman semua. Ini yang isinya ntar ada scene-scene kita. Kita di sini punya apa aja, bisa ganti ke light-nya atau cahayanya, cube-nya, atau mungkin kamera angle-nya. Di sini kita bisa adjust juga di bagian sini nih. Cube, light. Nah, di sini ada macam-macam ya. Nah, terus di sini kita bisa ada juga di sini namanya properties ya, teman-teman semua. Nah, ini properties nih. Ini ada properties, di sini ada transform, relations, kita bisa buka aja macam-macam di sini. Cuman mungkin yang kita akan pelajarin buat sekarang adalah kita menggunakan si transform. Di sini kita bisa ngapain aja. Nah, kita bisa geser-geser nih, misalnya location X. Lihat kalau misalnya X kita ubah, ntar digeser gini. Kalau Y, nah dia pindah ke situ. Kalau Z dia ke atas sama ke bawah. Lihat ya. Ada juga di sini rotation buat di perputaran. Di sini aku set ke 0 dulu semuanya. 0 biar dia dari awal lagi ya. Ke posisi semula. Y itu buat kita lakukan rotation. Nah, ini rotation ya. Mau ke kanan secara positif atau mau kiri negatif. Ke sumbu X, ada juga sumbu Y dan sumbu Z ya. Nah, ini sumbu Z. Ada juga scaling, kita gedein nih, mau gedein sebanyak apa nih? X kah? Y kah? Apa Z? Nah, tinggal di bagian sini. Yang nol dulu aja ya. Ini sebagai kita belajar, aku akan coba bikin page di mana nih? Sorry. Nah, ini dia. Nah, di sini aku buatnya di ini tempatnya satu ya, satu, satu, dan juga satu. Nah, ini dia. Nah, lalu di sini teman-teman ada beberapa key yang bisa kita gunakan ya. Kita bisa lakukan scrolling dengan menggunakan mouse. Kalau kita pakai mouse, teman-teman semua, kita bisa lakukan scrolling dengan menggunakan scroll yang ada, kalau teman-teman lihat mouse teman-teman tuh ada rodanya gitu ya. Ada rodanya gitu. Kita bisa lakuin scrolling aja. Nah, gini. Nah, gitu ya. Cara kita lakuin scrolling. Nah, bisa juga misalkan kita tekan shift di bagian sini. Nah, cara gesernya juga bisa. Kita bisa menggunakan ini yang ada geser di sini buat kita lakuin geser. Kita tinggal klik tangan aja nih buat move the view. Misalnya kita pengen ubah view-nya, itu ada di bagian sini nih, move the view yang ada gambar tangan. Ada juga di sini misalnya pengen lakuin zoom in atau zoom out. Nah, tinggal di tarik-tarik aja nih. Misalkan mau dilakuin zoom out. Nah, berarti tinggal ditarik ke belakang. Bisa juga pakai scrolling sih. Ini misalnya mau diganti angle-nya, misalkan angle-nya maunya di mana nih? Mau di set angle-nya mau di mana? Nah, ini kita bisa set juga di bagian sini, tinggal diklik. Ini buat kita pilih location-nya nih. Kira-kira mau view-nya mau seperti apa nih? Perspektifnya. Nah, di sini juga bisa ya. Di sini juga ada beberapa key. Oke, nah di sini ada juga beberapa perputaran nih teman-teman. Kalau misalnya mau liatin sumbu dari berbagai macam, bisa mau perspektif mana nih?
Mau dari atas kah? Berarti kita bermain di sumbu Z, lihat ya, sumbu Z. Bawah kah? Sumbu Z juga tentunya, sumbu Z yang ada campurannya, atau sumbu apa nih? Sumbu Y kah di sini? Atau mungkin di sumbu X. Nah, ini sumbu X. Kita juga bisa klik, misalkan mau di X positif, atau di mana? Z, X. Nah, itu tinggal lakuin editing aja di bagian sini. Adjustment aja ya. Set. Nah, ini dia, buat model kita tadi. Nah, kita juga bisa, teman-teman semua di sini, misalkan yang di bagian Mac tadi ya, kita bisa lakuin namanya editing tadi. Misalkan pengen pakai mouse dengan lebih enak, kita bisa ke bagian ini ya, sorry, edit, and then kita ke bagian preferences, kita ke bagian input, dan kita pilih ini ya, emulate 3 button mouse. Nah, ini bisa di checklist aja nih, jadi kita di sini bisa menggunakan Alt Left ya, jadi dengan menggunakan Alt gitu ya, nanti kita bisa gunain 3 buttons, Alt dan Alt. Nah, tuh, jadi bisa gini ya, dengan menggunakan Alt kita bisa geser-geser jadi ini. Tuh, tanpa kita perlu klik yang ini. Tuh, jadi lebih enak ya. Tapi Alt-nya harus yang di ini, yang ada di Alt-nya. Ini dia. Nah, gitu dia. Set, 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 set. Nah, bisa tambahin tadi di bagian edit, lalu juga preferences, and then ke bagian input, ini checklist aja nih, emulate 3D. Kalau misalnya enggak ya udah, nanti harusnya dia jadi nggak bisa tuh. Kita jadi nggak bisa geser-geser kayak tadi. Jadi saran dari aku, nanti boleh diaktifin aja ya. Di sini diklik di bagian tadi input dan juga di checklist di bagian mouse-nya. Nah, juga di sini numpad, cuman kita buat sekarang kita pakai ini aja nih, apa namanya, mouse-nya. Di sini boleh juga sih, nanti di sini bisa pakai 1 sampai dengan 0 atau 0 ya. Oke, di sini aku geser dulu cara perspektifnya enak. Oke, di sini. Nah, terus di sini ada juga teman-teman semua cara kita ngelakuin namanya beberapa hal ya. Misalkan contoh di sini aku mau nambahin objek. Nah, kita ke bagian add, terus tinggal tambahin nih, mau mesh atau apa. Contoh di sini aku pengen nambahin misalkan UV sphere atau circle deh ya, buletan gitu ya. Nah, kita bisa klik aja nih objeknya di sini, circle, and then kita bisa langsung klik aja objek dari circle-nya. Nah, di circle, and misalkan aku pengen naikin dia ke atas ya, tinggal naikin aja deh, set. Nah, di bagian sini, circle-nya. Terus misalkan mau agak digedein nih, scale-nya. Terus set, Z-nya jadi panjangin. Nah, ini bisa nih. Misalkan mau dihapus, ya udah tinggal klik delete. Gitu. Bisa juga misalkan mau nambahin lain nih, Kak, aku mau nambahin lain. Misalkan mau lebih kelihatan ya. Ini bisa nambahin pakai cone. Nah, udah tinggal digeser-geser aja nih. Location-nya dia di mana nih. Nah, misalkan aku mau taruh di atas. Nah, ini gini udah bisa. Nah, set ya. Udah jadi kita tinggal ubah perspektifnya nih. Misalkan mau di ke atasin atau mungkin mau di out nih, biar bisa lebih kelihatan. Nah, ini udah jadi nih. Salah satu modelanku ya. Ini kita buatin ada topik kerucut di bagian sini nih, teman-teman semua. Gitu. Nah, bisa juga pakai G, namanya grab. Kita klik G, buat kita klik gitu ya. Misalkan mau dipindah-pindah, G. Nah, kita tinggal klik G aja nih, G, ntar tinggal diklik aja. Misalkan mau ditaruh di mana? Misalkan ditaruh di sini. Udah, lepas. Mau dipindahin lagi gimana? Ingat, klik G lagi. G, rotation namanya. Taruh. Oke, lepas. Nah, ada juga di sini cara kita namanya buat muter. Kita diklik lagi terus klik R. Nah, ntar dia bisa kita putar nih. Kan mau posisinya gimana nih? Nah, kita bisa klik aja. Misalkan gini. Gitu bisa. Kalau misalnya mau putar lagi gimana? Klik lagi, klik R lagi. Tuh, misalnya tadi ini templatenya 0 ya. 0, 0, dan juga 0. Oke, udah. And then ada juga scale. Di sini kita klik S. S, nah lihat nih, kita bisa gedein. Jadi biar lebih cepat gitu ya, scale. Jadi apa aja kita yang udah kita taruh, kita ada G buat grab, ada R buat rotation, ada juga S buat kita scale gitu ya. Misalkan mau segede ini deh, sekecil ini ya, atau nggak kecilin. Nah udah, terus mau ditaruh di position yang sama. Oke, nah di sini nih, kan dia masih ngambang nih. Oh ya udah, ini aku tinggal tahu nih kira-kira cube-nya di mana locationnya. Oh di sini. Udah kita tinggal set aja. Kira-kira location Y-nya tuh ini Z ya berarti ya, set ke bawah. Mungkin di sini kali ya. Nah udah. Jadi gitu ya, kita kasih topi. Bisa juga misalkan mau dikasih pemindahan secara apa nih, misalkan sumbu X. Kita klik G, terus X. Nah, di sini kita akan call along sebanyak X-nya gitu ya. Y juga sama, ini kita ada Y-nya juga, sumbu Y. Nah, itu kita bisa pakai keyboard juga ya, teman-teman di sini. Oke, terus tinggal diklik G lagi, sorry checklist aja kalau udah checklist. Nah, ada juga di sini bisa juga pakai R juga ya, R terus misalkan X. Ini buat kita lakukan namanya rotation. Nah, terus ada juga di sini namanya S ya, scale tadi. Misalnya kita mau skala ini, bisa pakai key tadi ya. Key X.
ada key Y juga. Nah, di sini bisa buat saya dan juga Z. Itu kalau mau back gimana? Tinggal Ctrl Z aja gitu ya. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, contoh dari sini. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita tinggal buatin deh sesuai sama yang ada di gambar ya. Tadi jadi tampilannya seperti apa aja nih? Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya di gambarnya itu di tas kita punya silinder ya. Jadi kita bisa tambahin aja dulu mungkin silindernya aku hapus dulu aja mungkin ya. Buat dari from the scratch aja di sini. Tambahin objeknya apa? Add mesh. Di sini kita bisa tambahin silinder ya. Oh, sorry. Di sini ada juga satu function lagi namanya objek. Cuman mungkin nanti objek itu buat nanti kita ngelakuin hal lain ya. Buat sekarang kita akan fokus ke bagian add dulu nih. Di sini yang ada di bagian sini, teman-teman semua kita akan tambahin, teman-teman ada silinder dulu ya, yang paling kelihatan. Di silinder, aku pengen buatin dia tuh agak besar gitu ya, agak tinggi lah mungkin. Nah, di sini scale-nya aku tinggiin, itu ya. Nah, di sini misalnya mau dipindahin, ya udah tinggal G, muter mana nih, misalkan aku mau taruh di position di sini deh. Aku ubah perspektif dulu nih, misalkan mau, nah, di mana ya, aku pengen dia ada di sini. Nah, gini ya, sorry. Oke, gini. Let's say aku mau taruh dia gini. Tinggal diklik G lagi, misalkan aku tinggal taruh di mana nih. Misalkan dia posisinya ada di bagian sini ya. Oke, ini udah good. Nah, tinggal di sini tambahin apa lagi? Di sini dia ada torus juga. Teman semua kita tinggal add torus mana torus, 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 nah ini torus. Udah, aku tinggal cara cepetnya pakai G aja gitu ya. Pakai G, misalkan taruh di sini deh. Terus aku pengen dia itu scale-nya jadi lebih gede. Mungkin di satuin dulu. Ini 1,5 mungkin ya. Juga 1,5. Tinggal di ini aja nih. Kita harus tahu juga nih sebenarnya berapa sih. Oh, dia location-nya di mana. Kita bisa lakuin kopas aja gitu ya. Ini kan kita pengen ubah X sama Y-nya. Kita copy aja di sini. Copy, paste ya. Nah, oke, terus juga di sini dia sumbu Y-nya di mana? Copy lagi. Terus kita tinggal lakuin paste aja. Nah, di sini udah tinggal kita adjust aja nih ketinggiannya gitu ya. Ketinggiannya di sini maunya berapa? Kita tinggal klik si donat, terus kita naikin gitu ya sumbu Z-nya. Di sini lah ya. Pengen dia di sini, tapi aku pengen dia itu lebih kecil lagi. Misalkan di sini jadi 1,2 lah ya. Ini 1,2 aku buat sama. Oke, I think it's good ya buat ini. Terus tinggal di sini kalau digambar dia itu ada silinder juga. Udah tinggal tambahin apa lagi? Add and then tambahkan si silinder ya, teman-teman semua. Sorry, con. Nah, di sini pakai G juga bisa. Misalkan mau langsung di sini. Nah, tapi kan di sini belum pas. Ingat ya, kayak tadi kita harus tahu posisi dari si X sama Y-nya. Ini kita copy aja. X-nya disamain di sini, terus juga sama Y-nya juga. Biar nanti dia itu ada di atas persis gitu ya. Oke, good. Nah, tinggal dinaikin gitu ya. Biar nanti sesuai sama di gambar. Misalnya di sini aku mau gedein lagi deh. Dia agak kecil nih diameternya nih. Mungkin di sini bisa klik S juga, teman-teman semua. Scale. Nah, di sini mau segede apa nih? Misalkan dia maunya segede inilah ya. Oke, segini. Ya, tinggal kita atur Z-nya di sini. Oke, sip. Udah jadi punyaku ya. Ya, di sini punyaku udah jadi nih. Kalau semua buat bikinin blok yang ini. Nah, itu dia tuh. Jadi ya, set. Nah, udah keren nih. Ntar tugasnya ntar tinggal di screenshot aja nih. Kalau semua tinggal screenshot terus dikumpulin. Nah, udah tinggal bikin pohon deh. Nah, coba aku ngeliat dong punya teman-teman semua sekarang udah sampai mana nih. Oke, Rifki. Oke, good. Daniel. Oh, Daniel belum download kah? Rio gimana? Oke, wah Rio udah macam-macam nih bikinnya nih. Good job, Rio. Harper. Oh, Harper juga mantap nih buatnya nih. Ada apa nih? Ada apa tuh? Gambar apa tuh? Animasi apa tuh? Oke, good.
Di sini kalau ada yang udah bisa pencahayaan, boleh juga teman-teman ya dibuat ada pencahayaannya. Cuman kalau buat sekarang aku belum bikinin ada pencahayaannya nih. Jadi masih yang basic dulu aja ya. Yang penting kita bisa bikin objeknya dulu nih. Nah, seperti ini. Oke, good job Harper. Nanti boleh screenshot juga Harper ya buat tugasnya. Oke, good job. Avicenna udah jadi nih. Good job. Mantap. Nah, tinggal di sini kalau dicontoh tinggal buatin apa? Tinggal buatin pohonnya aja ya, teman semua ya. Nah, buatin pohon, kita di sini pakai apa sih? Cara bikin pohonnya pakai kubus ya. Add cube. Nah, nambahin di sini kubusnya. Misalkan aku di sini pengen dia tuh ada di sebelah sini. Nah, aku make sure juga di sini dia posisinya sama nih. Buat apa namanya location dari X sama Y-nya. Di sini aku tinggal set scale aja nih. Scale. Wait, sorry. Nah, mungkin di sini nggak jadi. Aku pengen naikin dia. Naikin dan aku pengen ngecilin dia nih. Jadi lebih gepeng lah ya. Mungkin di 0,5. Dan juga di sini mungkin masih kegedean ya. 0,53. Oke, I think it's good. Di sini tinggal kita cek nih. Kira-kira dia posisinya di mana? X-nya di sini, Y-nya di sini, ya Z-nya di sini. Oke. Tinggal copy aja ya. Oke. Di sini misalkan aku mau agak geser kali ya. Nah, dia tuh agak ke dalam nih makanya. Sini Z-nya juga aku pilih juga. Z-nya di sini. Biar dia naik. Oke, good. And then sama Y-nya dulu. Jadi kita samain dulu aja. Oke, good. Nah, tinggal dilakuin adjustment. Misalkan aku mau naruh dia tuh di mana nih? Nah, ini bisa pakai keyboard juga nih, teman semua ya. Bisa pakai keyboard, bisa pakai apa aja. Itu feel free buat pakai apa aja nih, teman semua. Kan ditaruh di mana nih? Escape. Grab lagi. Misalkan aku mau naruh di ada di ini ya, mungkin di cornernya atau bahasa itu di sampingnya. Oke, di sini. Oke, ini terlalu tinggi. Z-nya dikecilin. Mungkin sekitar semana ini terlalu tinggi. Kecilin lagi, kecilin lagi. Oh, di 0,2 ya. Ya, kecilan 0,3. Jadi sama 0,3. Ini Z-nya segini. Oke, nah ini dia udah jadi. Tinggal di set aja tadi ya bagian-bagian yang tadinya. Oke, kita buat napak. Misalkan di sini buat apa lagi nih? Tinggal ditambah-tambahin aja teman semua ya. Main Z-nya lagi deh. Biar lebih naik. Oke. Oke, terus kalau udah kayak gini, tambahin apa ya? Tinggal tambahin kayak tadinya ya, pohon segala macam. Add, tambahin apa? Mesh di sini dia pakai UV sphere di sini. UV sphere mungkin pakai G dulu aja. Mungkin mau ditambahin taruh sini deh. Oke. Oke, di sini tinggal diikutin aja ya. Kira-kira dia tuh ada di mana posisinya? 4,5 atau 78. Nah, Y-nya tuh juga di sini. Oke, tinggal dimainin sumbu Z-nya aja ya. Misalkan aku mau di sini ya. Oke, lihat nih udah jadi ya. Nah, itu dia. Set, ini udah good nih, teman semua. Ini kayak, oh ini kayak kurang ke atas nih ya. Coba.
Tinggal ditambahin kayak tadi lagi nih, tinggal ditambahin percabangannya aja. Kalau misal mau bikin yang banyak juga boleh, tinggal copy aja nih. Copy paste gitu ya. Itu objek pasted, oke. Gitu. Nah, lihat nih aku udah paste ya. Kalian mau tambahin lagi pohonnya, tinggal di klik ya, di shift, klik shift, Ctrl C, klik G lagi. Sorry, klik shift, Ctrl C, Ctrl V, tinggal di G habis itu. Udah di aku misalnya aku buatin 3. Mau buatin gedung lagi, boleh gak Kak? Ya udah tinggal di pilih aja nih. Set, contoh ya, misalkan mau pilih semuanya, tinggal di klik shift kayak tadi, Ctrl C, Ctrl V, C, Ctrl V, terus klik G, pindahin. Udah, nah, lihat di sini aku udah punya masing-masing ya. Ntar tinggal di adjust aja nih buat apa namanya layering ya, karena di sini masih belum rapi ya buat cut-nya. Maka di sini gimana nih? Sini mungkin ya. Kita tinggal adjust aja nih kira-kira positioning di mana biar nanti dia bisa lurus. Oh, locationnya di sini, X-nya di sini, Y-nya di 210152. Maka cara gampangnya biar dia lebih sesuai gitu ya. Kita bisa kopinya itu langsung dari sini langsung nih teman-teman. Copy, Ctrl V, G, langsung digeser pakai keyboard. Nah, ini ntar dia sama persis nih. Apa namanya, tingginya, segala macamnya. Cara kamu taruh sini. Oke. Ya tinggal kita lakuin adjustment aja nih, misalkan secara peninggiannya. Naikin dikit. Nah, itu dia teman cara pembuatannya. Oke, coba aku mau cek lagi nih. Teman-teman udah pada sampai mana sih semuanya? Oke, good. Yuk, oke Rifki lagi buatin. Daniel, oke, Rio. Oke, Rio, coba mungkin boleh tambahin lagi Rio ya. Tambahkan beraneka ragam lainnya. Oke, ini Harper tadi udah buat seperti ini. Oke, good job. Coba tambahin juga gedungnya, Rio. Nah, jangan lupa nanti di screenshot ya teman-teman semua. Jadi project yang udah kelar selesai ini baru di screenshot. Misalnya di sini mau dilakukan yang lain, kayak contoh mungkin mau dibuat lebih bagus gitu ya. Boleh banget gitu ya. Jadi ntar tinggal di kasih-kasih aja nih motionnya atau mungkin apa bisa dicoba explore juga nih teman-teman semua ya buat hal ini. Misalnya mau ditambahin karakter lainnya juga gitu boleh juga ya. Jadi feel free buat ditambahin apa-apa aja nih di bagian sini teman-teman semua. Biar nanti hasil makin bagus. Gitu ya. Kalau sudah nanti jangan lupa di screenshot teman-teman semua di screenshot dan juga dikumpulkan ya teman-teman semua buat tugasnya ini. Jadi nanti tolong disubmit juga teman-teman semua buat tugasnya ini. Oke. Yuk, jangan lupa di submit teman-teman, boleh di screenshot dulu. Ya oke, ini Harper udah keren banget nih. Boleh dong Harper di screenshot dulu ya. Di foto projectnya terus dimasukin ke dalam tugas algo. Daniel juga sama Rifki, oke nggak apa-apa ya. Boleh di submit juga di foto dulu dan nanti tolong dimasukin ke dalam project algo. Rio juga sama, nanti bisa dilanjutin lagi ya teman-teman semua. Yuk, boleh di screenshot dulu teman-teman. Boleh di submit. Yuk, boleh di submit teman-teman semua. Di foto dulu projectnya, jangan lupa capture, terus nanti dimasukin ke dalam tas dari projectnya ya teman-teman semua ya.
Gitu. Nah, Daniel juga sama. Daniel masih download ini. Oke, download dulu. Karena teman-teman kalau misalkan mau belajar lebih gitu ya terkait apa namanya terkait si Blender ini mungkin ada yang masih kurang paham gitu basicnya gimana. Nah bisa juga teman-teman ke bagian sini ya. Ini aku kirimin ada tutorial singkat aja ini cuma setengah jam teman-teman. Teman bisa gunakan ini referensi buat teman-teman biar makin paham nih cara pembuatan Blender tuh di Blender tuh gimana sih. Jadi mungkin di sini aku kasih yang bahasa Indonesia ya teman-teman semua. Biar teman-teman juga mudah memahami. Sebenarnya bagus course English sih. Cuman di sini karena mungkin teman-teman semua ya biar nanti makin mudah dipahamin, boleh ke situ ya. Itu aku udah kasih referensinya juga teman-teman semua. Jadi cara bikin Blender buat pemula. Kan bisa dicoba explore aja dan nanti dilanjutin lagi gitu ya. Biar nanti teman-teman makin paham nih cara pembuatan Blender tuh seperti apa sih yang bagus dan segala macamnya gitu. Oke, jadi teman-teman semua, jadi untuk pembelajaran hari ini, jadi sampai di sini ya teman-teman semua ya. Kita hari ini udah selesai nih untuk pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini, oke jangan lupa ini ya di screenshot, Rifki di screenshot. Jadi yang nanti dikumpulin adalah screenshotnya ya Rifki ya. Di foto aja, di foto, terus nanti di submit. Di foto menggunakan foto dari laptopnya gitu ya. Foto dari laptopnya. Ntar Yu, lalu juga Daniel, Harper juga sama. Jadi di screenshot. Nah, Avicenna gimana nih? Avicenna sama Ken. Nah, aku belum tahu nih kabarnya nih. Tadi belum share screen. Avicenna Kak, Fajrin, yes? kok yang ini lesnya kayaknya saya udah ngerjain Kak. Apa? Sudah mengerjakan yang lesson ini. Oh, sudah mengerjakan. Iya, soal kita hari ini belajarnya ini ya. Lesson ini, Ken. Kita hari ini belajarnya lesson yang hari ini gitu ya. Kebetulan. Gitu ya, Ken ya. Oke, jadi teman-teman semua, jadi untuk pelajaran hari ini sampai di sini ya, teman-teman semua. Jangan lupa nanti di submit screenshot. Nomor 3 tuh ada soal juga, teman-teman. Jangan lupa dikerjain nomor 3. Nah, tuh Harper bisa cek nomor 3 Harper. Nah, tuh, udah dipilih ya. Jadi tugasnya apa nih buat 2D sama 3D artis ya? Untuk apa? Dia mengubah konsep yang menjadi aset permainan, siapakah yang digunakan dalam permainan itu sendiri, teman-teman semua. Itu dia. Jadi untuk pelajaran ini sampai di sini teman-teman semua. Jadi kita hari ini belajar mengenai Blender ya, teman-teman semua. Kita belajar mengenai pengenalan Blender itu sendiri. Gimana cara kita menggunakan Blender? Kita belajar di modul kita hari ini di modul 7 pelajaran 1 tentang namanya pengenalan Blender. Nanti di next kita bakalan ada lesson lain juga nih teman-teman semua untuk belajar mengenai Blender itu sendiri ya. Jadi Blender itu seperti apa dan tentunya project-project lainnya yang nggak kalah seru dan juga nggak kalah menarik dan juga menantang. Gitu dia. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Any question teman-teman semua? Anyone? Oke, mungkin nggak ada ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, di sini kita biasanya kalau akhir kelas tuh ada yang close dan juga ngerangkum. Nah, cuma di sini aku mungkin minta Ken, coba Ken. Boleh dong Ken? Coba Ken di-share dong Ken, hari ini Ken belajar apa aja Ken? Apa aja yang Ken dapetin di pelajaran hari ini? Apa aja yang Ken pelajarin? Boleh dong di-share? Jadi pelajaran yang kita dapati hari ini adalah membuat proyek 3D dari aplikasi yang bernama Blender. Yes. Dengan proyek tersebut, kita bisa membuat berbagai macam hal-hal yang kita inginkan. Tadi bikin apa tuh kalau project hari ini? Hari ini membuat menara sama pohon. Bikin menara sama pohon ya, betul banget Iya. ya teman. Walaupun tadi bebas juga mau bikin apa aja tuh bebas ya. Cuman mungkin direkomendasikan bisa ikutin dulu yang ada di tasnya dulu. Itu bikin terkait namanya menara dan juga pohon ya teman-teman semua. Gitu dia. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman semua untuk pelajaran hari ini. Terima kasih banyak nih teman-teman sudah join kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan itu aja. Thank you dan sampai jumpa di kelas berikutnya teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih. Bye-bye. Makasih, Thank Kak. you semuanya. Oke. Thank you. Selamat malam.